melakukan interview terkait PBB tentang wawancara tentang pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah Ibu. Ya. Ini Ibu Iswan gitu. Iya. Alhamdulillah pas longgar hari ini. Alhamdulillah. Izin langsung mulai gitu Bu. Iya, langsung aja. Dari pertanyaan pertama gitu. Jadi selama ini bagaimana Ibu Elis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu? Iya. Untuk mengidentifikasi itu saya biasanya menganalisa dulu. Jadi apa kasusnya, kemudian dianalisa dulu. Apakah benar ini adalah sebuah kasus yang merupakan dilema etika atau bukan? Karena kadang ketika ada kasus itu kalau kita langsung memutuskan kita nggak tahu apakah betul ini dilema etika atau kasus-kasus yang memang di luar itu. Dianalisa dulu. Jadi tidak langsung untuk diputuskan seperti itu. Oh iya, kadang kan rancu ya Bu, iya, antara dilema etika sama kadang moral. Iya, kadang istilah dilema etika ini juga agak semua orang paham loh. Iya. Maka dari tadi pertama saya dianalisa dulu, ya apakah benar dilema etika seperti itu. Jadi yang dilakukan adalah analisa ya Bu. Analisa yang pertama dianalisa. Iya. Saya lanjutkan, yang kedua, bagaimana Ibu Elis menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Ini sebenarnya sebuah hal yang sulit ya Bu ya untuk memutuskan. Karena apa? Dua-duanya ini benar, juga dua-duanya mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau memutuskan itu harus ada langkah-langkah yang pasti. Yang pertama analisa itu tadi, kemudian kita lihat dulu positif dan negatifnya apa. Terus dampaknya itu dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, seperti itu. Terus kemudian efeknya juga jangan lupa, efeknya apa? Apakah dengan pengambilan keputusan itu akan berefek baik atau tidak? Terus kemudian intinya kita catat dulu lah mana saja yang termasuk positif, yang mana saja yang termasuk negatif. Kalau banyak positifnya ya sudah kita ambil, kalau banyak negatifnya ya ditinggal seperti itu. Berarti dari lanjutan analisa tadi dipilah dulu mana yang positif, mana yang negatif gitu. Iya, betul. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan itu? Ya, tadi kan sudah dianalisa, terus kemudian dilihat positif negatifnya, kemudian dilihat dampak positif, dampak negatif, efek yang positif negatif itu tadi, kemudian kita mengambil keputusan. Nah, dalam rangka mengambil keputusan itu kita bisa mengkomunikasikan dengan orang-orang yang berhubungan dengan kasus itu, atau mungkin dengan langsung yang bersangkutan seperti itu. Jadi ada komunikasi. Oh iya, berarti komunikasi efektif ya? Iya, harus itu yang pertama. Semuanya harus ada komunikasi. Iya, memang komunikasi ini membuka pintu gitu. Betul. Membukanya gitu. Betul. Untuk ambil keputusan ya Bu ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang sudah efektif selama ini maupun kalau di tempat saya itu tetap komunikasi Bu. Ya, karena bagaimanapun juga komunikasi itu adalah hal utama dan pertama yang harus kita lakukan dalam rangka mengambil sebuah keputusan. Jadi komunikasi itu harus dua arah, tidak hanya satu saja. Ketika ada masalah kan kita harus terus membicarakan masalah itu dua arah dan nyambung. Kemudian juga komunikasi yang baik, cara-cara pemilihan kata-kata juga berpengaruh. Kata-kata kita kepada orang lain itu terkadang itu menurut saya mungkin sudah pas, tapi menurut telinga orang lain kok ini ya Bu ini sebenarnya. Jadi sebisa mungkin mengambil kata-kata yang nyaman di telinga, yang baik seperti itu. Jadi itu menurut saya sangat efektif sekali. Jadi ketika orang mendengar saya ngomong apa itu harusnya mereka bisa menerima dengan baik pula. Jadi tidak ada miskomunikasi gitu. Jadi tetap komunikasi efektif, komunikasi dua arah, pemilihan kata-kata dalam komunikasi yang baik. Kadang pemilihan kata itu Bu yang menjadi sulit ya Bu. Iya, pemilihan kata itu agak lanjut Bapak. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tadi kan yang efektif Bapak, sekarang ganti tantangannya. Yang menantang ini apa Pak? Iya. Kita tahu ya bahwa banyak norma ya. Iya. Ada norma agama, norma sosial, norma hukum,
ada dan gitu. Dan norma-norma inilah yang kadang-kadang kita itu juga dilematis ya gitu. Saya ambil keputusan yang ini, nanti di dalam pihak di keluarganya akan muncul nanti rasa malu misalnya, terkucilkan, Efeknya marginasinya, jadi terpinggirkan kesisikan begitu. Nah, maka saya ambil yang risikonya yang paling ringan. Jadi dalam mengambil keputusan saya ambilkan adalah ada risiko, tapi yang paling ringan. Oh, gitu. Jadi tantangannya itu adalah pengambilan risiko yang paling Paling ringan. Ya. Jadi kita cari yang Iya. meminimalis. Setiap risiko. keputusan pasti mengambil risiko pasti ada. Iya, iya. Tapi yang saya ambilkan yang paling ringan aja. Iya. Kadang kan keputusan tidak semuanya bisa diterima oleh Iya. orang banyak ya Pak. Gitu. Berarti meminimalis risiko. Risiko, Iya, ya. iya. Lalu Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak ini langsung menyelesaikannya saat itu juga di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Anda jalankan? Jadi gini ya, setiap kasus, setiap masalah itu kan ada takarannya. Ya, Kasus ini berat, ya, apa sedang, apa ringan. ya. Kita sebagai pengambil keputusan itu harus bisa memahami ini urgent, Iya. harus dan harus segera ya maka saya nggak bukan jadwal lagi. Oh, iya. Udah, Iya. langsung saya ambil apa ya, faktanya apa ya. Nah bukan umpamanya ada anak tahu-tahu olahraga jatuh gitu, bocor misalnya. Iya. Nah ini kan kasusnya, sudah kasus ya. Langsung Ya, ya sudah penanganan langsung. Setelah itu baru pada kasus yang detail. Gurunya mana yang di misalnya. Terus itu situasinya seperti apa ada pengaruh teman, apa kecelakaan murni. Terus nanti orang tua dipanggil. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau saya memang kurang yang jarang untuk meminta bantuan ke orang lain. Saya jenis orang yang lebih ke pengalaman karena saya memang sudah jadi gurunya 35 tahun lebih. Jadi mungkin pengalaman itu bisa saya gunakan. Dan di samping itu saya selalu kalau ada masalah larinya ke Tuhan. Saya ke Allah, ya melibatkan doa-doa saya agar saya bisa menyelesaikan itu semua hanya saya lakukan. Menggunakan pengalaman sebagai guru terbaik ini Bu ya. Ini juga tentu kita pasti perlu melibatkan Allah dalam setiap kegiatan kita lakukan. Yang terakhir nih Bu Nita, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Nita petik dari pengalaman Bu Nita saat mengambil keputusan dilema etika? Kalau dalam mengambil keputusan itu tadi saya selalu mengedepankan kasih sayang untuk bisa menyelesaikan masalah, pendekatan individu. Saya tidak suka kekerasan, saya lebih suka sharing dan tidak lupa itu tadi saya bawa di dalam setiap doa. Jadi lebih mengutamakan komunikasi batin juga Bu ya. Karena memang setiap orang itu kan beda-beda gitu. Kadang teman kita ketika kita punya permasalahan ini menghadapi seperti ini, yang badannya seperti ini, memang harus disesuaikan dengan yang bersangkutan. Jadi cukup sekian Bu Nita untuk wawancara aku. Jadi terima kasih sekali atas waktunya. Mohon maaf terus sudah mengganggu. Semangat ya Bu ini.